Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 609. Kali ini, bahkan domain interferensi spiritual Huo Yuhao tidak dapat menyembunyikan aura mereka. Fluktuasi spiritual yang kuat yang dilepaskan oleh mereka dapat dirasakan oleh setiap orang di dalam istana sementara. Mata raksasa muncul di udara. Mata ini berwarna emas, tetapi sekitarnya bersinar dengan cahaya kemasan ungu kemasan. Sinar menakutkannya melebar pada saat berikutnya ketika palu mistis kecil muncul di seluruh aula. Mantra di tengah kekosongan, badai spiritual. Ini adalah salah satu dari 4 keterampilan fusi jiwa bela diri yang Huo Yuhao dan Tang Wutong bagikan. Ini juga merupakan serangan spiritual yang paling kuat di antara keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Mereka tidak lagi menahan diri, karena mereka harus mencapai tujuan misi mereka secepat mungkin. Saat ini, bahkan jika Long Xiaoyao dan Ye Sishui akan dihidupkan kembali, mereka juga akan memilih untuk menghindari mengambil Huo Yuhao dan skill jiwa langsung. Mungkin hanya Evil Tyrant yang akan memiliki kesempatan melawan serangan spiritual ini. Tentu saja, If dan Maybes hampir tidak ada artinya sepanjang waktu. Seluruh ruang makan langsung hancur dan hancur berkeping-keping. Meskipun ini seharusnya serangan spiritual, itu sangat kuat sehingga mampu menghancurkan benda material. Kepala para insinyur jiwa kelas 9 yang terluka oleh ledakan es dan ledakan spiritual akhirnya meledak setelah alat jiwa di tubuh mereka memberi jalan. Mereka bukan satu-satunya korban keterampilan fusi jiwa bela diri yang kuat. Penjaga Su Tianran tidak memiliki kesempatan melawan serangan spiritual yang kuat dan intens yang dilepaskan oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Badai spiritual ini benar-benar menakutkan. Su Tianran kehilangan 2 alat jiwa defensif spiritual kelas 9 yang kuat di sepanjang badai. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa kuat tempes spiritual mereka. Pada saat ini, Su Tianran mulai kehilangan harapan. Rasa sakit yang berdenyut di dalam tubuhnya membuatnya sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Sampai sekarang, Tang Wutong sudah memegang tombak naga emasnya, sementara Huo Yuhao memegang belati kecilnya. Huo Yuhao menyapu belati secara horizontal saat seberkas cahaya biru es muncul di depan mata mereka. 10 meter ruang di sekitar Su Tianran langsung beku. Pada saat itu, suhu sekitar jatuh ke suhu yang mendekati nol mutlak. Su Tianran mengerahkan kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk menahan dingin yang menyerang tubuhnya. Yang paling menakutkan adalah bagaimana Huo Yuhao hanya melakukan ini untuk sementara melumpuhkan Su Tianran. Sekarang ruang makan telah dihancurkan oleh spiritual tempest, seluruh area tertutup debu dan kotoran. Ketika Su Tianran akhirnya bisa melihat apa yang ada di sekitarnya, dia menyadari bahwa 2 orang sebelum dia telah berubah. Huo Yuhao dan Tang Wutong telah menghilang. Sebaliknya, 2 pasang mata yang akrab sekarang menatapnya. Mereka tidak lain adalah Dewa Kematian Douluo, Ye Sishui, dan Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao. Kalian berdua, Su Tianran tidak lagi bisa memahami kenyataan. Dia tidak bisa lagi yakin jika orang-orang yang berdiri di depannya adalah Ye Sishui dan Long Xiaoyao atau Huo Yuhao dan Tang Wutong. Jika dia harus membuat pilihan, dia lebih suka percaya bahwa kedua orang itu adalah Ye Sishui dan Long Xiaoyao. Bagaimanapun, mereka adalah Ultimate Douluo. Huo Yuhao dan Tang Wutong masih sangat muda. Bahkan jika dia entah bagaimana mampu bertahan dari serangan hari ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan benua jika musuhnya adalah 2 Master Jiwa Akademi Shrek yang memiliki kemampuan transenden Douluo. Dia sudah sangat menyadari betapa kuatnya Douluo tertinggi setelah menyaksikan kekuatan yang ditampilkan oleh Kaisar Naga Douluo dan Dewa Kematian Douluo. Selama dia berhati-hati, Ultimate Douluo secara efektif tak terkalahkan di dunia ini. Sayangnya, harapan dalam hatinya tidak berhasil bertahan lama. Su Tianran telah memperhatikan mata di dahi Long Xiaoyao. Mata itu berkilauan ketika seberkas cahaya ungu emas melonjak keluar darinya dan mendarat di kepala Su Tianran. Alat jiwa defensif spiritual kelas 9 Su Tianran yang terakhir akhirnya hancur. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah telanjang. Itu dia, saya selesai. Su Tianran memejamkan mata karena kesakitan. Dia tahu bahwa kekhawatirannya sah. Dia terlalu lemah jika dibandingkan dengan penguasa jiwa yang kuat di benua Douluo. Pada akhirnya, Douluo utama memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kekuatan politik.
Jika dia memiliki kesempatan lain lagi, dia akan mencoba membuat Ye Sishui memaafkannya dengan cara apapun. Jika Su Tianran memiliki dewa kematian Douluo melindunginya, tidak mungkin mereka berdua bisa membunuhnya. Pada akhirnya, dia akhirnya yakin bahwa dua orang di depannya tidak mungkin Ye Sishui dan Long Xiaoyao. Baik Ultimate Douluo tidak memiliki kemampuan es tertinggi, maupun kemampuan untuk menyembunyikan diri. Karenanya, mereka hanya bisa Huo Yuhao dan Tang Wutong. Meskipun dia tidak tahu kapan mereka menjadi begitu kuat, dia yakin bahwa merekalah yang berada di belakang kematiannya. Tentu saja, semua ini tidak lagi penting. Huo Yuhao melepaskan duet merfok lagi pada saat genting ini. Garis kedua cahaya ungu emas mendarat di tubuh Su Tianran di saat berikutnya. Ledakan. Tengkorak Su Tianran meledak ketika darah dan potongan-potongan otaknya berhamburan ke seluruh ruangan. Kaisar Kekaisaran Bulan Matahari sudah mati. Bahkan, dia telah meninggal tanpa mayat yang utuh. Huo Yuhao dan Tang Wutong menghela nafas lega setelah membunuh Su Tianran. Meskipun seluruh rangkaian berada dalam kendali mereka, mereka sebenarnya menghabiskan sedikit energi dan kekuatan untuk mencapai hasil ini dengan begitu cepat. Sebelum bergerak, mereka sudah sepakat untuk fokus pada serangan spiritual. Karenanya, Tang Wutong tidak diharuskan untuk melakukan terlalu banyak serangan. Huo Yuhao adalah kekuatan tempur utama sepanjang seluruh pertempuran. Hasilnya membenarkan cara mereka. Su Tianran akhirnya meninggal di bawah kekuatan Duf dan duakan spiritual Huo Yuhao. Garis-garis cahaya mulai berkedip di langit. Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion sudah mulai berkumpul menuju ruang makan. Mereka sekarang membangun penghalang jiwa pelindung ketika mereka mencoba untuk menyelimuti seluruh kompleks di dalam perisai mereka. Huo Yuhao melepaskan lolongan panjang ketika naga hitam raksasa melayang ke udara dan berubah menjadi gambar yang menabrak penghalang di atas mereka. Pada saat yang sama, Huo Yuhao dan Tang Wutong berkedip sebelum mereka menghilang ke udara. Meskipun mereka hanya di sini untuk waktu yang singkat, Huo Yuhao yakin bahwa alat pengintai jiwa kekaisaran Sun Moon pasti sudah menangkap penampilan mereka. Ini sudah cukup, karena mereka telah menciptakan peluang yang cukup untuk Juzi. Penghalang pertahanan yang terhubung akan menjadi masalah yang sulit untuk ditangani bahkan untuk master jiwa yang kuat. Ini terutama benar ketika Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial adalah orang yang telah menetapkannya. Sayangnya, mereka sekarang menghadapi dua Ultimate Douluo. Sebelumnya, ketika Su Tianran berusaha menahan Ye Sishui, ia telah menggunakan alat Soul Array energi kompresi tinggi. Ini karena dia tahu bahwa penghalang jiwa defensif yang terkait tidak akan mampu mengandung Ultimate Douluo, bahkan jika itu didirikan oleh Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Inilah yang terjadi. Pagi Dew Dagger Huo Yuhao mengiris penghalang jiwa yang terkait saat ia memotong celah di dalamnya dengan mudah. Tang Wutong mengangkat tinjunya dan membuat lubang menganga di mana Huo Yuhao telah memotong. Mereka berdua melesat melalui lubang dan menyembunyikan diri dengan imitasi mereka saat mereka menghilang ke langit malam. Selama ini, Juzi telah menunggu di kamarnya dengan cemas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran ketika dia mendengar ledakan keras yang disebabkan oleh spiritual tempest. Pada saat itu, dia diliputi oleh dua emosi yang berbeda. Dia sangat bersemangat. Jika Huo Yuhao dan Tang Wutong berhasil, semua masalahnya akan diselesaikan sendiri. Dia juga diliputi ketakutan. Saat ini, dia sudah memberikan semua harapan pada Huo Yuhao. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia akan menyerahkan Tang Wutong untuknya. Sekarang Huo Yuhao menjadi sangat kuat, dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Bahkan, dia menjadi ancaman bagi pemerintahannya atas kekaisaran Sun Moon. Meskipun demikian, dia benar-benar tidak ingin dia dan Tang Wutong gagal. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Huo Yuhao jika mereka gagal. Ketakutan ini berasal dari cinta seorang ibu pada suaminya. Itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan dengan rasionalitasnya. Juzi, saat ini, dia mendengar suara yang sangat akrab. Suara itu membangunkannya dari kemungkinan yang dia alami di kepalanya. Dia secara insting berseru, Yuhao. Penting untuk dicatat bahwa ada banyak pelayan di kamarnya saat ini. Para pelayan ini semua terkejut oleh seruannya yang tiba-tiba. Juzi langsung melotot menatap dingin setelah melihat reaksi mereka. Sepertinya dia akan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Namun, dia mendengar suara Huo Yuhao sekali lagi. Juzi yang aku tahu tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Juzi menarik napas dalam-dalam saat dia mencoba menenangkan dirinya. Ini benar-benar bukan waktu yang baik untuk membungkam orang. Dia berseru, aku ingin kalian semua keluar dari ruangan ini.
Jika ada yang berani menyebarkan desas-desus yang tidak berarti di sekitar istana, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Ya Yang Mulia. Para pelayan bergegas keluar dari ruangan. Juzi buru-buru memanggil Huo Yuhao. Yuhao, apakah kalian berdua baik-baik saja? Petik 2. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh terdengar dari luar ruangan. Awalnya, itu terdengar seolah-olah ada beberapa kilatan petir di langit. Namun, mereka segera tumbuh dalam intensitas ketika mereka memberi kesan bahwa badai besar sedang terjadi di atas istana sementara. Ledakan berantai yang disebutkan Juzi kepada Huo Yuhao akhirnya dimulai. Sistem pengawasan komprehensif yang didirikan oleh alat jiwa pengawasan udara mulai kehilangan cakupannya. Detik berikutnya, Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di hadapan Juzi. Sekarang alat pengintai jiwa telah hancur, mereka tidak lagi harus khawatir akan diperhatikan. Setelah melihat bagaimana Huo Yuhao dan Tang Wutong aman dan sehat, Juzi menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia diliputi oleh emosi yang kompleks. Kalian berdua, Juzi berbicara secara naluriah. Namun, dia berhenti ketika dia mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, kami telah berhasil. Su Tianran sudah mati. Saya meledakkan kepalanya dengan serangan spiritual saya. 10 orang yang melindunginya juga mati. Sekarang, kita dapat mundur setelah memenuhi janji kami kepada Anda. Sekarang giliran Anda untuk memenuhi janji Anda. Petik 2. Juzi sangat gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao padanya. Tubuhnya mulai bergetar kegirangan saat dia berseru, mati. Dia benar-benar mati. Meskipun dia menolak untuk mengakuinya, Su Tianran selalu menjadi salah satu kekhawatiran terbesar di benaknya. Huo Yuhao menatap Juzi saat berbagai pikiran melintas di benaknya. Juzi, setelah kita berpisah hari ini, kita mungkin tidak akan bertemu lagi jika Anda memenuhi janji Anda. Jaga dirimu. Huo Yuhao menghela nafas. Pada akhirnya, wanita di depannya adalah wanita pertama yang membuka hatinya. Ada juga periode ketika dia berharap bahwa dia akan berubah pikiran. Namun, mereka pada akhirnya tidak ditakdirkan untuk bersama. Huo Yuhao secara alami bisa merasakan penyesalan di hati Juzi. Namun, dia tahu bahwa mereka tidak dapat memutar balik waktu. Tidak mungkin bagi mereka untuk memulai lagi sekarang karena mereka telah kehilangan kesempatan untuk melakukannya lebih awal. Dia sudah memiliki Tang Wutong, dan tidak mampu mencintai orang lain. Selain itu, dia tahu bahwa Juzi tidak akan pernah bisa menyerah pada apa yang dia miliki sekarang. Dia ingin memperjuangkan kekuasaan untuk putranya, dan untuk kebencian di hatinya. Huo Yuhao telah berhasil mengamankan 10 tahun perdamaian bagi benua Douluo untuk pulih dan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk mencoba dan bertahan melawan Kekaisaran Sun Moon. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi setelah 10 tahun itu. Seperti yang dia katakan, ini mungkin terakhir kali dia melihat Juzi. Setelah ini, dia akan mencoba untuk mendorong pangkat Ultimate Douluo. Setelah itu, ia akan bertujuan untuk memasuki alam dewa. Jika dia cukup beruntung untuk berhasil, dia tidak akan lagi bisa ikut campur dalam urusan benua Douluo. Meskipun demikian, dia masih sangat bingung tentang perasaan yang dia miliki untuk alam dewa. Dia tidak tahu seperti apa dunia itu nantinya. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Juzi menjadi sangat pucat. Kak, kenapa? Apa yang kamu rencanakan? Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, sama seperti yang saya katakan sebelumnya, Wutong dan saya akan pergi ke budidaya tertutup. Kita menjadi terlalu kuat dalam waktu yang terlalu singkat untuk disesuaikan dengan tubuh kita. Sudah waktunya bagi kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang telah kita peroleh. Saya tidak tahu berapa lama kita akan berkultivasi, tetapi saya tidak berpikir kita akan bertemu di tahun-tahun mendatang. Meskipun demikian, saya sangat berharap Anda akan memenuhi janji Anda. Jika tidak, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu dengan tangan kosongku. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Huo Yuhao menatap matanya sebelum dia berbalik dan memegang tangan Tang Wutong. Setelah itu, keduanya menghilang ke udara tipis di depan matanya. Air mata mulai mengalir di wajah cantik Juzi saat tubuhnya mulai gemetar kuat. Apakah dia pergi begitu saja? Pada saat itu, dia merasa bahwa dia benar-benar kehilangan dia selamanya. Ini benar-benar bisa menjadi yang terakhir kalinya dia melihatnya. Apakah ini benar-benar akhirnya? Itu saja. Juzi, mengapa? Mengapa Anda membuat keputusan bodoh seperti itu terhadap mereka? Jika Anda memilihnya saat itu dan melepaskan semua kebencian Anda akan jauh lebih bahagia. Apakah pembalasan benar-benar penting? Apakah kekuatan sangat penting?
Hahaha. Juzi menertawakan dirinya sendiri saat air mata terus mengalir tak terkendali dari matanya. Para pelayan yang menunggu di luar ruangan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Tiba-tiba, sekelompok orang bergegas menuju kamar Juzi. Kami di sini untuk melihat Yang Mulia.